untuk controller sendiri, misalnya di sini method index ya. Di sini return-nya tidak harus berupa view. Sebenarnya kita juga bisa menambahkan return value yang lain. Misalnya nanti berupa file JavaScript Object Notation atau JSON. Nah, di sini saya beri contoh, return-nya itu berupa konten. Nah, jadi kalau kita jalankan, di sini tampil Hello World sesuai dengan konten yang saya buat di sini. Jadi return-nya ini nggak harus berupa view. Jadi bisa macam-macam return-nya. Nah, itu. Kemudian kalau kita lihat di about di sini ya, action result about, ini berarti kalau nanti dipanggil /home, panggilnya kan berarti /home gitu ya, /about gitu ya, nanti di URL kan panggilnya seperti itu. Nah, nanti dia akan menampilkan view ini kan, view about ya. Nah, kalau kita lihat di sini dia tidak hanya memanggil view tapi menambahkan satu objek. Namanya viewback ini ya, viewback message sama dengan your application description page itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini nanti viewback message-nya, objek viewback-nya itu akan ditampilkan di tag H3. Nah, jadi kalau kita jalankan, nah di sini misalnya kita akses /home/about. Nah, di sini di H3 ada nilai use this area to provide additional information ya. Kemudian di sini ada your application description page. Nah, value your application description page ini kan diperoleh dari controller about. Kalau kita lihat ke controller about-nya, nah ini your application description page. Kalau misalnya mau diganti di sini, misalnya hello ASP.NET MVC seperti itu. Nah, maka kalau kita jalankan lagi, kemudian kita klik about, nah di sini jadi hello ASP.NET MVC. Jadi dengan contoh seperti ini kita bisa lihat bahwa kita bisa melempar nilai ke view. Jadi dari controller kita bisa melempar nilai ke view. Misalnya kita mau bikin viewback lagi. Viewback ini kayak variabel gitu ya untuk menyimpan nilai, objek untuk menyimpan nilai dan dia dinamis. Nah, misalnya saya mau kasih namanya misalnya viewback.nama, nilainya Erik Kurniawan. Seperti ini. Nah, kemudian setelah itu di about controller nanti mau saya tampilkan nilai dari viewback nama tadi. Jadi misalnya nama Anda. Nah, ini saya bisa pakai add, kemudian viewback dot nama. Lah, add di sini itu merupakan keyword dari Razor Syntax. Razor itu adalah view engine yang digunakan di ASP.NET. Jadi ASP.NET itu menggunakan yang namanya Razor View Engine. Nah, setelah ini akan saya terangkan tentang Razor View Engine. Nah, ini kita buat dulu, kemudian kita jalankan, coba jalankan lagi. Nah, kalau kita lihat di sini, nilai yang tadi kita buat, kita masukkan dalam viewback, itu dikirimkan ke view-nya, ya kan? Jadi nama ini bisa dikirimkan. Nilainya Erik Kurniawan di sini. Bisa juga misalnya tambahkan viewback lagi, alamat. Nah, misalnya seperti ini, contoh saja. Nah, kemudian di sini di view-nya juga kita tampilkan alamat. Nah, alamat misalnya add viewback alamat. Nah, seperti itu, kemudian dijalankan. Nah, di sini untuk value yang dikirimkan dari viewback alamat juga bisa ditampilkan di view ya. Jadi untuk menambahkan nilai di controller yang nanti mau
tampilkan di view, caranya bisa seperti ini. Bisa menggunakan objek yang namanya viewback. Nah, jadi untuk viewback sendiri, ini tipe datanya ini bebas. Jadi nggak hanya tipe string saja. Kita bisa tambahkan misalnya di sini saya tes, saya beri nilai integer ya. Ini umur misalnya 17. Nah, kemudian untuk bahasa di sini tipenya array, jadi lebih dari satu nilai. Nah, sekarang ketika di about kita akan cek. Nah, kita tampilkan misalnya add viewback bahasa, karena ini array. Nah, ini bisa dikasih indeks. Viewback bahasa yang ke-1 ini indeksnya ya. Nah, untuk yang umur juga bisa. Misalnya saya tambahkan di sini aja, umur add viewback dot umur. Nah, ini saya jalankan. Nah, ini bisa kita lihat umur yang tadi tipenya integer ya. Kemudian di sini yang tipenya array of string untuk bahasa Mandarin, English. Nah, jadi untuk viewback sendiri itu fleksibel. Tipe datanya bisa bermacam-macam tipe data. Salah satu bagian yang terpenting dari ASP.NET MVC selain controller yaitu view. Tadi di contoh program sebelumnya kita sudah melihat bagaimana cara untuk melempar atau memasukkan data gitu ya, melemparkan data ke view dari controller. Nah, view sendiri itu berisi HTML file, bisa JavaScript, CSS, dan view engine. Nah, view engine sendiri itu sebenarnya kode-kode C# gitu ya. Cuman formatnya itu dibuat unik agar dapat menyatu dengan tag HTML dengan lebih baik gitu. Jadi kita menggunakan, yang kita gunakan ini namanya Razor View Engine yang ada add-nya seperti ini. Nah, sebelum menggunakan Razor sebenarnya di ASP.NET MVC 2 itu kita menggunakan namanya web form view. Jadi mirip seperti ASP.NET web form, pakainya persen gitu. Kalau misalnya kita buat kode ya, kodenya itu harus di dalam kalang tag persen gitu ya. Persen buka ditutup dengan persen tutup. Nah, untuk memadukan HTML dengan C#, caranya juga seperti itu, pakai persen sama dengan. Hanya di ASP.NET MVC 3 itu Microsoft membuat satu view engine baru yang namanya Razor. Nah, Razor ini lebih bagus gitu ya, lebih mudah untuk dibaca, lebih clean, lebih modern dibandingkan view engine web form. Jadi dengan menggunakan Razor nanti kode view yang isinya itu HTML dan view engine itu akan lebih mudah dibaca. Karena lebih natural menyatunya antara Razor View dan HTML.